ketika dokter berhadapan dengan pasien gitu, kita harus menanyakan ke pasien apakah boleh akses ininya saya buka untuk kebutuhan saya mendiagnosa ibu gitu. Oke dok gitu, misalnya itu nanti dia baru bisa terbuka. Di era saat ini tuh peserta tidak perlu lagi mengantri di kantor cabang atau mengantri di rumah sakit gitu. Jadi screening itu nanti kita juga bisa melakukan setahun minimal 1 kali untuk mengecek apakah kita punya faktor resiko penyakit DM, hipertensi, dan jantung. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Tribun Topik. Seperti biasanya di Tribun Topik kita bakal ngulik topik-topik yang menarik nih. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang JKN. Siapa sih yang nggak tahu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional? Ini sudah dicanangkan dari 2014 lalu dan tentunya sejak 2014 JKN selalu berinovasi dan menyesuaikan, tentunya juga bertransformasi dengan menghadirkan berbagai layanan untuk menunjang pelayanan ke masyarakat nih atau ke peserta. Nah, saat ini ada layanan baru namanya digitalisasi layanan. Ini tuh untuk memudahkan para peserta JKN. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas lebih detail terkait kemudahan layanan kesehatan dengan digitalisasi layanan dari BPJS Kesehatan. Untuk itu kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Saya akan langsung memperkenalkan Tribuners. Di sini ada Ibu Armi Maria Ulfah. Beliau adalah Kabag Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang. Halo Ibu. Halo Mbak Elin, selamat sore. Selamat sore, kabarnya gimana Ibu Armi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih Bu? Ya, saya masih ngelola fasilitas kesehatan. Oke, luar biasa sekali. Tapi masih semangat ya Bu ya? Insya Allah, semangat terus dong. Semangat terus melayani para peserta JKN nih ya Bu ya. Ibu sebelumnya terima kasih sudah hadir di Tribun Topik kali ini, meluangkan waktunya. Bu, terkait dengan digitalisasi layanan dari JKN, boleh diceritakan sedikit Bu ke Tribuners? Mungkin Tribuners masih belum tahu nih. Oh iya. Baik, selamat sore Tribuners. Jadi BPJS Kesehatan kan sudah 10 tahun ya, 1 dekade melayani peserta JKN. Jadi di dalam pelayanannya berbagai inovasi sudah kita lakukan untuk mempermudah dan mempercepat layanan kepada peserta JKN. Salah satunya dengan digitalisasi layanan, Mbak Elin. Jadi digitalisasi layanan ini adalah satu aplikasi dan inovasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan, terdiri dari aplikasi yang biasa kita sebut dengan Mobile JKN. Jadi Mobile JKN ini adalah satu aplikasi yang istilahnya one stop service itu. Di dalamnya itu mulai dari pelayanan kepesertaan, kemudian peserta juga bisa memanfaatkan untuk kemudahan melihat pembayaran iuran. Dan tentunya di dalamnya juga ada pelayanan yang diakses oleh Mobile JKN untuk pelayanan kesehatan peserta. Kemudahan pelayanan kesehatan peserta ini mulai dari pendaftaran pelayanan sampai dengan nanti peserta itu bisa mengetahui riwayat pelayanan yang sudah dia lakukan di rumah sakit mana saja, itu ada di dalam Mobile JKN itu. Dan tentunya di dalam Mobile JKN ini juga banyak informasi-informasi umum ya yang disampaikan secara update di dalamnya. Jadi itu yang pertama untuk digitalisasi pelayanan adalah dengan hadirnya Mobile JKN untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi peserta. Kemudian yang kedua, peserta juga bisa mengakses untuk kebutuhan administrasi pendaftaran, administrasi kepesertaan itu dengan Pandawa di 08118165 dan yang terakhir tentunya care center kita yang 24 jam 165 itu juga untuk bisa digunakan peserta di dalam kebutuhan mengakses informasi dan pengaduan. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Kalau media sosial, apakah juga bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN nih? Misalkan pengen tanya informasi atau dan lain sebagainya, apakah bisa? Kalau media sosial BPJS Kesehatan RI itu sebenarnya ada ya, cuma memang kalau untuk
kita lebih mendorong peserta memanfaatkan kanal-kanal yang sudah disediakan untuk kebutuhan informasi dan mungkin ada pengaduan kepada peserta itu lewat yang tadi kami sampaikan, lewat Pandawa, kemudian lewat 165 dan lewat mobile JKN itu juga bisa disampaikan misalnya permintaan informasi atau mungkin pengaduan peserta yang akan masuk ke dalam saluran SIPP kita. Oke, luar biasa sekali. Ada 3 kanal Tribuners yang bisa dimanfaatkan. Tadi ada mobile JKN, kemudian Pandawa, dan call centernya di 165. Baik, Bu, kalau di mobile JKN sendiri, apakah para peserta ini bisa melakukan pendaftaran? Tadi sempat disebutkan kalau daftarnya lewat Pandawa nih, lewat call center dan juga mobile JKN, apakah bisa? Ya, mobile JKN bisa untuk pendaftaran. Jadi nanti peserta cukup mendownload ya dari aplikasi Play Store atau sesuai dengan apa namanya bisa lewat Play Store atau bisa lewat Apple ya kalau pakai itu kan iOS itu nanti mendownload kemudian mengisi seperti kita mau mengisi aplikasi ya, nanti memasukkan data-data yang diperlukan. Setelah itu sudah aktif, nanti peserta bisa gunakan untuk mendaftar sebagai peserta JKN. Oke, terkait datanya sendiri Bu, apa yang harus disiapkan para peserta JKN ketika mendownload aplikasi mobile JKN? Apakah perlu harus ada KK nih atau KTP, nyiapin apa nih? Ya, biasanya data yang dibutuhkan adalah NIK ya, KTP gitu. Jadi nanti peserta ini bisa mendownload aplikasi, kemudian nanti menyiapkan KTP karena data yang dibutuhkan biasanya hanya NIK sama kemudian tanggal lahir dan user password gitu. Oke, berarti terkait data pribadi ya. Ini buat Tribuners penting banget punya mobile JKN, apalagi udah peserta JKN ya Bu ya, karena ini sangat memudahkan ketika Tribuners mungkin ingin bayar iuran atau mungkin pengen periksa itu bisa lewat JKN mobile. Oke, Bu, terkait aplikasi tersebut Bu, apakah bisa digunakan untuk para Tribuners atau penonton nih ketika pengen ngecek angsuran dan lain sebagainya, apakah bisa Bu? Bisa, di dalam aplikasi mobile JKN nanti bisa juga untuk melihat sebenarnya kita kadang kita lupa ya, terutama untuk peserta yang peserta mandiri yang membayar iuran sendiri. Mungkin kalau peserta PBI yang dibayari iuran oleh pemerintah ini kan memang sudah secara otomatis ya. Tapi kemudian kalau kita pegawai penerima upah itu kan langsung dipotong oleh kantor ya untuk bayar BPJS. Tapi untuk peserta yang PBPU, untuk peserta mandiri ini peserta nanti membayar iurannya itu kan setiap bulan ya, membayar sendiri. Atau kalau sekarang sih memang kita sudah mendorong dengan auto debit ya. Tapi di dalamnya itu mungkin ada kondisi tertentu yang tidak terdebet. Nanti itu kita bisa melihat apakah di bulan ini kita sudah bayar atau belum. Dari aplikasi mobile JKN itu nanti bisa terlihat sampai sana gitu. Kemudian kalau misalnya kita ternyata 2 bulan menunggak gitu ya, kita bisa langsung untuk membayar di sana sehingga pada saat kita membutuhkan pelayanan kita tidak terkendala lagi kartu yang tidak aktif. Oke, baik. Nah, jadi buat Tribuners yang mungkin sering-sering lupa, bisa download mobile JKN karena bisa ngecek secara langsung nih, ada tunggakan nggak sih dan perlu dilunasi kapannya, seperti itu ya Bu ya. Kalau terkait konsultasi di mobile JKN itu apakah langsung sama dokternya Dok? Ya, jadi di mobile JKN salah satu fiturnya juga bisa digunakan peserta untuk melakukan telekonsultasi. Jadi di sana ada fitur telekonsultasi di mobile JKN, nanti peserta ini seperti mengkontak vaskes tingkat pertamanya tempat peserta terdaftar. Jadi dia bisa chatting di sana, Mbak Elin, kita misalnya punya keluhan, aduh kok hari ini kepala saya pusing gitu ya gitu. Terus kita bisa kontak lewat telekonsultasi di mobile JKN. Nanti akan tersambung langsung ke dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta itu terdaftar. Oke, berarti bisa dibilang ketika Tribuners atau para penonton atau peserta JKN ini menggunakan konsultasi dokter di aplikasi mobile JKN itu secara langsung ya, berarti ya, langsung. Dokternya langsung yang membalas, ya, bukan ya, asal-asalan gitu, nggak sembarang bukan AI, tapi memang yang menjawab chatnya itu adalah dokter. Oke.
Oke, kalau terkait kesehatan ya Bu ya, nggak mungkin sembarangan juga nanti takut gitu. Oke, baik kalau terkait eye care sendiri Bu, ada itu juga, tools itu juga ini apa nih? Jadi kalau eye care ini sebenarnya aplikasi yang digunakan dokter baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan untuk melihat riwayat pelayanan peserta. Jadi kan peserta JKN itu kalau datang ke fasilitas kesehatan di tingkat pertama itu ada aplikasi namanya P-Care yang digunakan FKTP untuk menginput misalnya kita sakit sakit kepala, nanti diagnosanya apa, keluhannya apa, kemudian semua anamnesa itu dicatat di sana. Nah, ketika nanti kita dirujuk ke rumah sakit itu juga punya aplikasi namanya Vclaim. Nah, dari aplikasi itu semua riwayat pelayanan kesehatan itu bisa dibuka dokter itu lewat eye care-nya. Jadi nanti misalnya dokter mau mendiagnosa penyakit atau biar dia lebih tepat dalam menata laksana penyakit pasien, dia kan butuh data ya, misalnya rumah sakit butuh data kemarin itu ke FKTP diperiksa apa gitu kan, diagnosanya apa, itu bisa dilihat pada eye care. Dan kebutuhannya atau kepentingannya untuk peserta kita itu juga bisa melihat dari mobile JKN kita, Mbak. Kemarin tuh kita berobat ke rumah sakit A gitu. Oh, sudah diinput, di sini ada, benar, berarti kemarin kita ke sana dengan diagnosa ini dan obatnya mungkin diberikan ini, sehingga kita riwayat pelayanan yang kita pernah lakukan di rumah sakit itu juga ada di mobile JKN kita. Oke, berarti bisa dibilang eye care ini seperti rekam mediknya gitu ya Bu ya? Untuk dokter itu bisa lihat, tapi nggak semua orang bisa akses ya Bu? Dijamin nggak semua, terkait informasi ini dijamin ya? Ya, jadi eye care itu pun tidak semua data rekam medis kita itu keluar di sana. Hanya data-data yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan menata laksana saja ya. Dan kalau di rumah sakit itu juga dokter ini perlu semacam informed consent. Jadi ketika dokter berhadapan dengan pasien itu kita harus menanyakan ke pasien apakah boleh akses ininya saya buka untuk kebutuhan saya mendiagnosa ibu gitu. Oke dok gitu, misalnya itu nanti dia baru bisa terbuka. Tapi kalau tidak boleh oleh peserta ya dokter juga tidak memanfaatkan itu. Artinya memang data itu sudah didesain, aplikasi itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga memang hanya data-data tertentu yang bisa terlihat dan dengan sepersetujuan dari peserta. Oke, tentunya data ini dijamin keamanannya gitu ya, terkait informasi pribadi dari peserta JKN. Baik, kemudian Bu, terkait ini Bu, banyak mungkin masyarakat itu mungkin ketika sakit kebetulan punya rutinitas yang cukup padat dan ada jadwal check up, apakah bisa memanfaatkan aplikasi mobile JKN ini untuk daftar dulu lah, baru menyesuaikan nanti waktunya mungkin setelah pas kantor atau mungkin jam istirahat baru ke fasilitas kesehatan, apakah bisa dimanfaatkan Bu? Bisa, jadi dan menjadi salah satu fitur yang sangat menurut kami sangat dibutuhkan peserta ya. Zaman sekarang itu kan dan selama 1 dekade program JKN ini kita bisa melihat perbedaannya ya Mbak ya. Belum mungkin di awal-awal terkait pelayanan itu masih banyak antrian di rumah sakit gitu ya. Kemudian salah satu yang kita lakukan dengan latar belakang itu adalah dengan aplikasi antrian online gitu, dan itu terhubung dengan mobile JKN. Sehingga kalau Mbak Elin misalnya mau ke rumah sakit atau ada keluarganya yang butuh pelayanan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kita bisa daftar dulu lewat mobile JKN. Jadi nanti ketika jam layanan itu sudah sudah mau mendekati, kita bisa langsung ke fasilitas kesehatannya, sehingga kita nggak menunggu waktu dari buka rumah sakit sampai kita dipanggil. Itu kan salah satunya itu yang bikin waktu kita banyak terbuang untuk mengantri ya layanan. Itu bisa dimanfaatkan. Berarti luar biasa sekali ya Bu ya, dari mobil JKN ini Tribuners bisa ambil nomor antrian, istilahnya seperti itu, baru nanti tinggal menyusul datang gitu aja. Jadi nggak perlu lama-lama ngantri untuk berobat atau mungkin check up gitu ya Bu ya. Baik, untuk caranya sendiri Bu, kalau misalkan pengen ambil antrian nih, caranya gimana? Mungkin Tribuners masih bingung juga gitu.
Jadi antrian yang pertama mungkin kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama cukup peserta ini mengakses di fitur antrian layanan ya. Nanti setelah itu mengisi mau ke vaskes tingkat pertama itu di hari apa, kemudian jam berapa, gitu. Kemudian tinggal dipilih terus kemudian diklik itu nanti kita udah akan keluar kita dapat nomor berapa antriannya. Nah itu kalau di tingkat pertama, sedangkan mungkin kalau untuk di tingkat lanjutan itu kan adalah pelayanan setelah kita dari FKTP dari tingkat pertama itu nanti dokter akan memberikan rujukan. Setelah rujukan kita itu istilahnya disimpan oleh dokter, itu nanti kita bisa mengeklik lagi di fitur antrian di rumah sakit. Udah ada nih rujukannya, kita masukkan, kita pilih waktunya juga gitu, nanti kita save itu sudah keluar juga sebagai nomor antrian. Oke, luar biasa, sangat mudah Tribuners. Tapi saya penasaran juga dok, Bu, maaf, apakah di di aplikasi mobile JKN ini juga tersedia pilihan dokter-dokter mana? Kadang tuh misalkan dokter THT ini ada dokter A, B, C, D gitu, dan apakah peserta punya pilihan untuk memilih gitu, pendaftaran pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan di rumah sakit ini kalau misalnya kita sudah ada kan kita pada saat pada saat kita mendapatkan rujukan itu kan sudah jelas harinya kapan. Terus kemudian nanti pada hari itu misalnya ada pilihan dokternya gitu, itu bisa memilih dokter yang ada di sana. Cuma kalau misalnya di jadwal itu hanya satu dokter ya kita cuma ke dokter itu saja. Oke, berarti jika di jadwal di hari tersebut ada beberapa dokter, itu Tribuners atau peserta JKN bisa memilih dokter mana yang akan memeriksa gitu ya. Baik, selanjutnya Bu Armi, nih Bu, misalkan ada peserta JKN nih, apakah ketika pengen ada saran atau kritikan, mungkin ketika periksa pelayanannya kurang bagus di fasilitas kesehatan maupun di rumah sakit, bisa ngasih saran sama kritik gak sih Bu? Bisa. Jadi Mbak Elin, salah satu yang ada di mobile JKN itu juga untuk informasi dan pengaduan peserta. Jadi yang pertama, peserta ini bisa memberikan masukan terhadap pelayanan di vaskes, rumah sakit atau di FKTP itu melalui mobile JKN ini. Nah, ketika peserta ini sudah selesai pelayanannya di rumah sakit, nanti rumah sakit selesai menginput dalam aplikasi, itu akan keluar semacam permintaan untuk memberikan rating pelayanan. Jadi di situ ada bintangnya itu sampai 5, kemudian nanti ada ulasan, peserta itu bisa memberikan ulasan, misalnya dia happy ya dengan pelayanan di rumah sakit, dia memberikan bintang 5, terus kemudian ditambah ulasan apa, itu bisa diberikan di dalam aplikasi mobile JKN. Nah, selain mobile JKN, peserta ini juga bisa memberikan masukan atau menyampaikan pengaduan lewat yang namanya kita sebut di rumah sakit itu adalah QR portal layanan JKN di rumah sakit. Rumah sakit kalau Mbak Elin melihat ya, itu ada semacam QR itu nanti isinya adalah termasuk salah satunya pemberian kesan. Nah, di situ ada 6 pertanyaan lah ya. Bagaimana masukan peserta terhadap ruang tunggu, apakah penuh padat atau kursinya kurang dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan layanan dokternya, apakah lama, dokter datang tepat waktu dan lain sebagainya. Itu ada 6 pertanyaan yang bisa merangkum masukan peserta terhadap pelayanan di fasilitas kesehatan itu. Kemudian nanti ada bintangnya yang terakhir, dapat bintang berapa peserta ini, itu menjadi salah satu masukan untuk BPJS Kesehatan. Peningkatan layanan di fasilitas kesehatan kita salah satunya dari sana. Jadi kita memfeedback rumah sakit, memfeedback FKTP apakah sudah baik layanannya ataukah ada yang masih perlu ditingkatkan ke depannya. Itu salah satunya dari masukan peserta melalui mobile JKN atau melalui QR kesan tadi. Oke, jadi buat Tribuners ketika ada kritikan atau ada saran yang pengen disampaikan ini bisa melalui mobile JKN, tentunya itu diharapkan bisa untuk meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi dari BPJS Kesehatan. Satu lagi sebenarnya apa ada. Nih Bu? Banyak ya. Oke. Fiturnya, jadi
di rumah sakit, Bapak Ibu Tribuners tuh mungkin sering melihat ya, ada poster yang isinya itu adalah poster penanganan pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Itu isinya adalah satu orang pegawai dari BPJS Kesehatan yang kita biasa sebut BPJS 1, dan satunya itu adalah petugas atau pegawai dari rumah sakit yang kita sebut petugas PIPP, petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Di sana ada foto dan ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi kalau menemui kendala pelayanan di rumah sakit, Tribuners tidak usah khawatir, bisa menghubungi nomor WA atau telepon yang ada di sana, sehingga nanti apa masalahnya bisa disampaikan. Oke, apa masalahnya bisa disampaikan Tribuners, bisa lewat JKN Mobile. Kemudian tadi ada juga dari BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit yang siap sedia membantu Tribuners untuk konsultasi jika ada terkendala gitu dalam pelayanan. Baik, Bu, terakhir nih, berarti bisa dibilang Mobile JKN ini satu aplikasi tapi bisa memuat semua layanan dari BPJS Kesehatan, dari JKN, atau seperti apa? Boleh dijelaskan lagi, Bu? Baik, jadi aplikasi tadi ya, aplikasi Mobile JKN ini seperti one stop service ya untuk kebutuhan pelayanan peserta. Mulai dari kepesertaan, kemudian peserta itu juga bisa melihat berapa sih tagihan yang belum saya bayarkan gitu kan. Siapa tahu saya lupa gitu ya bulan-bulan berikut sebelumnya gitu, itu juga bisa dilihat pada aplikasi Mobile JKN. Kemudian juga untuk kebutuhan akses layanan gitu ya, mulai dari antrian atau telekonsultasi, kemudian bisa juga melihat riwayat yang sudah kita lakukan di fasilitas kesehatan gitu ya, sampai dengan mungkin nanti di sini juga ada untuk kita kan bukan cuma untuk kegiatan atau untuk pelayanan yang sifatnya kuratif, rehabilitatif, tapi mulai dari promotif preventif sudah disediakan juga pada Mobile JKN, yaitu dengan screening. Jadi screening itu nanti kita juga bisa melakukan setahun minimal 1 kali untuk mengecek apakah kita punya faktor resiko penyakit DM, hipertensi, dan jantung. Oke, luar biasa, lengkap sekali. Terakhir, pesan terakhir nih, tadi kan conclusion-nya atau kesimpulannya, ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners dan juga peserta JKN khususnya yang ada di Kota Semarang, boleh Ibu? Ya, mungkin untuk Tribuners di Kota Semarang dengan adanya beberapa akses ya, kemudahan layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, salah satunya dengan digitalisasi ini, harapannya itu bisa dimanfaatkan secara optimal, secara maksimal, sehingga di era saat ini tuh peserta tidak perlu lagi mengantri di kantor cabang atau mengantri di rumah sakit gitu. Gunakan aplikasi yang disediakan, kemudahan-kemudahan layanan, kanal-kanal layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan bagi peserta JKN itu secara optimal ya, sehingga pelayanan yang kita harapkan bisa mudah, cepat gitu, dan setara di fasilitas kesehatan yang bekerja sama itu bisa dirasakan manfaatnya lebih baik lagi oleh peserta. Oke, jadi gitu Tribuners, pastikan Anda mendownload Mobile JKN karena itu akan memudahkan kita semua ketika punya aplikasi tersebut untuk mendaftar pelayanan, ngecek iuran bulanan udah dibayar apa belum, ada tunggakan atau enggak, nanti juga bisa dicek di Mobile JKN dengan mudah dan juga cepat. Baik, terima kasih Ibu Arwi sudah hadir pada kesempatan ini, meluangkan waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu buat Ibu dan tentunya BPJS Kantor Cabang Semarang. Terima kasih. Terima kasih. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita pada kesempatan ini di Tribun Topik. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.